Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. I'lamu fa inna khaira kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang terbaik yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada perkumpulan yang lebih baik selain perkumpulan di tempat yang terbaik, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah saya ingatkan, ikhwani fillah azakumullah, sebagian manusia Allah kumpulkan mereka di tempat-tempat yang melalaikan, atau sebagiannya mereka ketemu berkumpul di tempat-tempat maksiat justru. Naudzubillah. Ya, lama ketemu dengan teman SMP, teman SD, ketemunya di diskotik. Ini bukan pertemuan yang baik. Ya, dua-duanya lagi ngapain di situ? Gampangannya begitu. Ya, dua-duanya ternyata lama nggak ketemu puluhan tahun, ketemu lagi sabung ayam misalkan. Ya, ini bukan pertemuan yang baik. Ya, artinya ikhwani fillah azakumullah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doa yang sudah antum hafal, ya. Sudah pada hafal semua berarti Mas Hafid. Sudah ya. Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, bantulah aku mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepadamu, dan seterusnya. Maka ikhwan azakumullah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan kita di pagi hari ini untuk melaksanakan salah satu ibadah besar dalam agama kita, yakni menuntut ilmu syar'i. Ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an. Di pekan sebelumnya kita bahas dua hadis ya dari bab pertama ini, ya, tentang keutamaan tauhid dan dosa yang akan Allah ampuni dengan sebab tauhid seseorang. Kita udah habiskan 4 dalil, ya, 4 dalil, dan terakhir kita baca dalil yang ketiga dan keempat, ya, dari hadis Itsban. Dan ini sudah saya jelaskan bahwa Allah katakan, fa innallaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Sudah kita jelaskan, ya. Maksud dari Allah mengharamkan maknanya ada 2, ya. Apa yang pertama? At-tahrim al-mutlaq. Mutlak haram dia masuk neraka, sama sekali dia enggak masuk neraka.
Ya, ini makna pertama dari kata-kata harrama 'alan nar, ya, fa innallaha harrama 'alan nar. Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. Makna pertama adalah mutlak, dia sama sekali tidak masuk neraka, sama sekali. Makna kedua, ya, apa kemarin? Ya, dia tidak kekal di dalamnya. Mutlak at-tahrim, ada tahrim al-mutlak, ada mutlakut tahrim. Makna kedua adalah dia tidak kekal di dalam neraka. Haram bagi dia untuk kekal di dalam neraka. Ini dua makna bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagiannya tidak ikhlas, ya. Ada yang pura-pura masuk Islam supaya dapat apa? Dapat apa biasanya? Dapat zakat mal, ya kan? Salah satu mustahik zakat mal itu adalah mu'alaf, ya, sebagian, tapi enggak banyak jumlah mereka, tapi yang nakal-nakalnya sebagian mereka ada juga yang seperti itu, ya. Islam itu kan biasanya kita kasih dari zakat mal tuh ya, takliful qulub semisalnya, tapi tidak banyak jumlahnya. Insya Allah sebagian saudara-saudara kita yang mu'alaf, mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ketiga. Dalil yang keempat sudah kita sampaikan tentang permintaan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah. Dia minta apa? Minta sebuah kalimat, minta sebuah zikir, minta sebuah doa yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun, ya. Ini makanya nanti di kitab Al-Jadid disebutkan fawaid dari hadis ini, yajuzu lisaksin ayas'alallaha syai'an yakhtassuhu Allah Subhanahu wa taala bihi. Makanya dibolehkan bagi seorang, kata penulis kitab Al-Jadid, meminta kepada Allah sesuatu yang khusus untuk dirinya sendiri. Ya, ini dalam rangka bukan, perhatikan ya, bukan dalam rangka untuk menyempitkan rahmat Allah yang luas. Karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada orang Badui, ya, yang berdoa di depan Nabi SAW, ya Allah rahmatilah saya dan Muhammad saja, jangan yang lain. Doanya itu isinya, rahmatilah saya dan Muhammad, Rasulullah SAW, gak usah yang lain. Maka Nabi menegur, ya tidak boleh mengecilkan rahmat Allah yang sedemikian luas. Ya, misalnya kita doa ke teman-teman, ya semoga Allah merahmati antum saja, gak usah yang lain, enggak, ya. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati antum semua, semoga Allah memberkahi antum semua, dan semisalnya, ya. Dan ini Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah satu zikir, satu doa yang tidak diajarkan kepada yang lain. Tapi Allah memberitahu apa? Ucapan la ilaha illallah, ya. Kata Nabi Musa apa? Masa kita ini sudah, yang ini murajaah aja, nanti yang barunya kita sampaikan. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau la ilaha illallah semua hambamu juga ngucapin, ada yang istimewa menurut Nabi Musa alaihi salam di sini. Maka penulis kitab Al-Jadid pun, ya, beliau mengatakan anna rusula ya'lamuna illa ma 'allamahumullahu bihi. Ya, makanya penulis kitab Al-Jadid juga mengatakan bahwa sungguhnya para rasul tidak mengetahui kecuali yang Allah ajarkan kepada mereka. Musa nggak tahu kalimat la ilaha illallah itu kehebatannya seperti apa, nggak tahu. Makanya ketika dikasih tahu, ya, la ilaha illallah, Musa mengatakan, ya kalau la ilaha illallah semua hambamu juga mengucapkan, ya, dia nggak ada yang istimewa menurut Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Allah mengabarkan, ya, tapi hadis itu yang kita bahas adalah hadis dhaif, dan saya sudah datangkan dua hadis sahih yang semisal maknanya, yaitu yang pertama riwayat Imam Bukhari, ya, tentang wafatnya Nabi Nuh alaihi salam yang berpesan kepada siapa? Anak-anaknya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena sungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Apa kata beliau alaihi salam? Rajjahat bihinna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha pasti jauh akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini kemarin kita sampaikan. Lalu saya tambahkan sebagai penguat dari hadis itu adalah hadis tentang apa kemarin? Orang yang disidang di hari kiamat, hadis hartu bitokoh, ya, ingat ya, di sini dia disidang dan dia punya berapa dosa?
99 apa? Catatan, ingat ya, bukan 99 dosa. Nabi mengatakan 99 sijilat, 99 catatan. Baik, yang satu catatannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Muddal basar, ya. Kullu sijilin kata Rasulullah muddul basar, muddal basar. Jauh pandangan mata manusia, ya panjang banget. Itu satu, dia punya 99. Dan kita sudah jelaskan bahwa ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sampai situ kemarin kita ikhwan fillah azakumullah, ya, ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung dalam agama Islam. Maka rugilah orang-orang yang tidak mau belajar tauhid dan tidak mendalami apa itu tauhid dan lawannya tentunya syirik. Karena juga tidak sempurna untuk belajar tauhid, ya. Nanti harapannya tinggi, rasa takutnya tidak ada, bahaya juga, ya. Atau belajar yang sifatnya menakutkan terus tentang neraka, tentang syirik, tentang azab, yang akhirnya berputus asa dari rahmat Allah. Ini pun haram dalam agama kita. Ya, Allah katakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita di antara dua, ya. Takutnya ada, harapannya ada, ya. Jangan takutnya lebih banyak kepada Allah, harapannya tidak ada. Itu nanti yang muncul doa, ya Allah, aku nggak sanggup di nerakamu, aku nggak sanggup di nerakamu, aku juga nggak pantas di. Itu orang-orang keder itu, Bu. Ya, jangan doa gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kalau minta surga Firdaus, jelas Nabi, ya. Jadi jangan jadi orang keder, ya Allah, saya ini gimana? Kayak saya nggak pantas masuk surga. Udah tinggal bilang, ya Allah, masukkanlah saya ke surga, ampunilah seluruh dosa saya yang saya sengaja ataupun yang tidak disengaja. Selesai. Ya. Jadi di antara dua itu, antara rasa takut dan antara rasa harap tentunya. Baik, ikhwan azakumullah, kita masuk ke dalil yang baru yang dibawakan, dan ini dalil terakhir di bab ini. Ya, bab ini sudah berapa kali pertemuan kita, Mas Safid? 3 ya? 3 atau 4? Ya, 4 ya. Ini berarti pertemuan kelima. Ya, semoga ini selesai ya. Nanti kita masuk ke bab baru, bab yang lebih asyik lagi, ikhwan azakumullah. Ini tentang orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Baik, ikhwan azakumullah, kita baca dalil yang terakhir ya dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa li-Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu. Dan dari Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan, ya. Dan Syekh Albani pun mengatakan hadis ini hadis hasan. Ini hadis qudsi, ikhwan fillah azakumullah, kata Anas bin Malik, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Qala Allah taala, ingat ya, lafaz seperti ini bisa kita pastikan ini hadis qudsi, ya. Nabi bersabda, lalu dilanjut kata-katanya Allah berfirman. Ya, nanti untuk membedakan dengan murni hadis biasa, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Nah, mudahnya maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis qudsi. Berbeda dengan Al-Qur'an, semuanya tidak ada andil makhluk. Baik, mau dari susunannya, mau dari letaknya, semuanya tidak ada urusan dengan makhluk. Mau dari maknanya, kenapa surat ini nyambung ke sini, semuanya nggak ada campur tangan makhluk di dalam Al-Quran. Adapun hadis qudsi, kalau Al-Quran karena turunnya mutawatir, maka dari awal sampai akhirnya pasti sahih. Ya. Adapun hadis qudsi nanti ada yang palsunya, ada yang dhaifnya. Kalau yang sekarang kan kita baca hasan nih, tidak sampai derajat sahih. Ini sekedar pengetahuan antum saja bahwa hadis qudsi juga nggak semuanya sahih. Dan hadis qudsi ini nggak ada di Al-Quran. Ya, meskipun firman Allah, tapi kalau antum cari di Al-Fatihah sampai Anas nggak ada. Ya, adanya di kutubul hadis, di kitab-kitab hadis qudsi ini. Nggak ada di Al-Quran. Nah, Al-Quran nggak ada campur tangan makhluk di dalamnya, nggak ada ucapan makhluk. Tapi ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam."
Antum dipanggil oleh Allah anak Adam, ya. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang barat bahwa manusia keturunan dari, ya, evolusi dari kera. Ya, kalau mereka mau jadi anaknya itu, ya nggak apa-apa, kita sih nggak mau jadi anaknya Nabi Adam. Allah aja memanggil kita dengan sebutan ya ibna Adam, ya wahai anak Adam, ya. Kata Allah, lau ataitani qurabil ardi khotoya. Ajib nih hadis ini, kawan. Ya, antum juga tidak boleh sampaikan model-model hadis ini nih ke sembarang tempat, jangan. Terutama ke tempat-tempat yang memang masih ada kecenderungan mereka untuk berbuat maksiat, ya. Nabi sudah melarang sahabatnya Mu'ad, ya, untuk menyebarkan hadis-hadis semisal ini, ya. Ketika Mu'ad mendengar kabar dari Nabi bahwa Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'a, Allah tidak akan menyiksa sedikit pun orang tidak berbuat syirik, orang bertauhid murni, ya. Maka Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas, boleh enggak saya kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Kata Nabi, la tubasyiru, jangan sebarkan. Fayattakilu, nanti mereka bersandar. Nah, ini yang semisal ini juga antum hati-hati nih, ya. Orang yang memang pasti kecenderungan ke maksiat, jangan dikasih hadis-hadis kayak gini. Dalam artian hantam juga dia dengan ancaman-ancaman. Ya, nanti dia akan punya persepsi yang penting jangan syirik. Tabrak semua. Yang penting jangan syirik. Nah, ini terjadi di anak muda sekarang, seperti yang saya bilang kemarin, ikhwan, azakumullah. Ini anak-anak muda yang awalnya suka nahdir teman-temannya, ya. Nggak ada uzur bil jahal, sekarang ya mereka meningkat nih, pada ngerokok, pada macam-macam, ditegur enggak apa-apa, yang penting jangan syirik. Baik, antum perhatikan, kapan antum mencela para ulama, di situ antum makan racun, ya. Antum saksikan orang suka mencela-cela para ulama dengan seperti ini, ya, menjelek-jelekan, lihat saja hidupnya sudah berlalu. Senior jadi apa, seperti apa nih semisalnya. Ada yang akhirnya pada jadi penyembah kubur, semisalnya, ya. Anak muda ini sekarang lagi trennya lagi naik sekarang. Dulu nggak mau memberikan ujur bil jahal, pokoknya orang buat salah kafir, ini segala macam, ya. Meningkat mereka sekarang jadi merokok, ya. Ketika kita tegur, saya japri, ada masih japriannya, nggak apa-apa, yang penting jangan berbuat syirik. Terjadi apa yang Nabi takutkan, fayattakilu, ya. Sudah, yang penting jangan syirik, yang penting saya jangan syirik. Dia dosa itu dianggap, ikhwan azakumullah, dosa ya tetap dosa. Apalagi statusnya dosa besar. Ikhwan azakumullah, kapan-kapan sekali kita bahas ini deh, kitab Al-Kabair, ya. Kitab Kabair ini kitab bagus juga, maksudnya kita iringi sekali saja dengan pelajaran akidah. Karena kata Syekh Abdul Razak, kitab Kabair Imam Dahabi minimal antum baca seumur hidup sekali, minimal tahu, oh ini masuk dosa besar, ini minimal masuk dosa besar, ini minimal masuk dosa besar, dan semisalnya antum tahu efeknya apa nanti dosa besar, nyeret juga dia ke perkara-perkara yang lebih besar nantinya, dari kebid'ahan, dari kesyirikan semisalnya. Tapi ikhwan fillah azakumullah, ini pelajaran saja, ya. Hadis yang semisal ini hati-hati antum bawakan, terutama kepada orang-orang yang memang, ya, masih ada kecenderungan dia kepada kemaksiatan yang ada di dirinya tentunya. Lihat kata Allah, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku biqurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi, ya. Jadi seandainya di antara kita, ya, dan bila mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi, ya, sepenuh bumi dosanya. Tsumma laqitani, perhatikan teman-teman, ini ajib. Tsumma laqitani, kemudian dia mendatangiku, la tusriku bi syai'a, dan dia tidak berbuat syirik syai'a. Syai'a ini datang dalam bentuk nakirah umum, ya. Saya pelankan pembahasan ini supaya paham. Allah bilang, wahai anak Adam, seandainya nanti di hari kiamat engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, tapi dari tumpukan dosa yang sepenuh bumi itu
tidak ada la tusyriku bi syai'a. Tidak ada dosa syirik sedikit pun dengan apapun kapanpun. Baik, ya. Karena nanti di bab ketiga atau keempat kita bahas tentang al-khauf minasyirik, takut kepada syirik. Nanti di situ mau nggak mau kita butuh papan tulis ya, Mas Safid. Karena kita akan membagi di situ, antum itu fokus banget di bab itu. Nanti kita akan belajar di situ, ikhwan, azakumullah. Syirik nanti ditinjau dari besar kecilnya. Selama ini mungkin yang kita tahu ada syirik besar, ada syirik kecil, ya. Nanti ada syirik yang khafi, yang statusnya bisa besar, bisa kecil. Ada syirkul al-jali, bisa besar, bisa kecil. Ada syirik yang nanti membentur rububiyah, membentur uluhiyah, ada yang membentur asma wa sifat semisalnya. Panjang nanti, ikhwan. Mungkin ini bisa dibilang bab terpanjang nanti di kitab tauhid pembahasan kita masalah kesyirikan. Dan memang ikhwan, ya, dari ucapan kita, dari keyakinan kita, dari perbuatan kita termasuk kesyirikan. Termasuk yang selama ini antum yakini kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, tatoyur bagian dari kesyirikan. Baik. Kalau matanya berkedut dapat apa, Bu? Hati-hati itu. Ya. Terus kalau tangannya kedut-kedut, ini lagi murojaat tatoyur kita nih. Murojaat tatoyur, ya. Nanti kalau mau lewat ada ular, nah, bukan? Jodoh atau bukan, Bu? Ya. Ya, ada halangan. Kalau ada burung gagak nanti ini kan, ya, ini kan perkara-perkara yang sudah mendarah daging. Maka nanti ikhwan azakullah, setelah belajar kesyirikan nanti antum bahkan banyak istighfar. Oh iya, ternyata saya selama ini berbuat syirik. Saya pernah bilang ke dokter, kalau bukan karena Anda dokter mungkin anak saya sudah meninggal. Antum ternyata nanti harus istighfar. Ya. Antum akan istighfar ketika habis digaji sama bos, makasih bos. Kalau bukan karena Anda mungkin keluarga kami kelaparan. Antum dosa besar. Ya. Ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjutkan dulu deh. Tsumma laqitani, kemudian kau berjumpa denganku, kata Allah, dalam keadaan tidak membawa dosa syirik sedikit pun. Apapun, mau syirik besar, mau syirik kecil, mau syirik khafi, mau syirik jali, mau syirik di asma wa sifatnya saja, ada syirik di uluhiyahnya saja, ada syirik di rububiyahnya saja semisalnya. Maka ikhwan, di sini Allah katakan diawali dengan huruf lam. Di sini lam namanya harfut taukid. Kata Allah sungguh. Perhatikan. Ini luar biasanya di sini. La ataituka, sungguh kata Allah janji, datangkan kepadamu dengan ampunan sebesar bumi. Paham? Artinya apa? Dosa sepenuh bumi, ampunannya sepenuh bumi artinya apa? Hah? Impas, purpuran, atau purpuran ya? Ya, utangnya seket, bayarnya lunas, sudah. Dosanya sepenuh bumi, ampunannya sepenuh bumi. Ikhwan azakumullah, kenapa orang ini bisa mendapat kebahagiaan seperti ini? Satu, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berbuat tauhid, dia tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Makanya di sini ikhwan azakumullah, ya, ini hadis penutup yang beliau bawakan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Baik. Kita ambil faedah ikhwani fillah azakumullah dari bab ini dan secara cepat mungkin kita nanti masuk ke soal jawab. Pertama ikhwan fillah azakumullah, dari bab ini ya keseluruhan aja kita sebutkan faedah-faedahnya atau pelajaran-pelajarannya. Faedah itu pelajaran yang bisa diambil dari bab yang pertama kalau di kitab saya, kalau di antum kedua ya mungkin ya. Pertama, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu luas. Ya makanya jangan pernah antum berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun nanti kita akan lewati, ya. Bahkan termasuk cacatnya akidah seorang, cacatnya tauhid seorang, kapan? Ketika dia merasa Allah tidak akan mengampuni dia. Berputus asa dari rahmat Allah. Ini dosa besar yang paling besar. Kata Nabi, akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar salah satunya adalah berputus asa dari rahmat Allah.
Kita bicara kalau urusan dengan manusia sekali, dua kali, mungkin dimaafkan, tiga kali belum tentu. Ya, antum buat salah dengan orang sekali mungkin, dua kali mungkin, tiga kali nggak akan sampai lebih 5 kali, yakin saya. Ya wajar. Tapi ketika bicaranya berurusan dengan Allah, berapapun dosa antum, sekelasnya Fir'aun saja, Jibril tahu. Kalau sampai dia taubat, maka seluruh dosanya dibalik menjadi pahala. Jibril tidak rela. Jibril pemaaf, tapi dia bukan maha pemaaf. Jibril mungkin mengampuni, tapi dia bukan maha pengampun. Yang maha pengampun siapa? Yang maha pemaaf siapa? Allah. Kalau kita bicara ya dengan Allah, serusak apapun manusia, selama nafasnya masih di bawah tenggorokan, artinya belum, kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu senantiasa pasti nerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum di tenggorokan. Jadi kalau antum masih lega, ya bukan berarti nanti minta maaf. Ya masalahnya barangkali enggak sempat. Kan mati itu ada dua modelnya. Ada mati mendadak, ada mati yang ada prosesnya. Ya kalau yang ada prosesnya antum bisa tobat dulu. Nah kalau yang dadak, naudzubillah, ya asik-asiknya nongkrong di pinggir jalan, seruduk. Lagi asik-asiknya main bola, mana orangnya? Oh dari sini. Ya lagi asik-asiknya main bola, naudzubillah, jantungnya nggak kuat misalkan. Lagi dadak semua. Ya boro-boro mikirin asyhadu an la ilaha, nafas aja susah. Ya, itu sekali-kali lihat ikhwan azakumullah, orang-orang yang memang mau lepas rohnya itu, aduh, ya, membuat kita nggak mau macam-macam ikhwan azakumullah. Baik, jadi luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara kaitan kita dengan Allah ya maha luas, tapi memang ada sebab, ya. Artinya Allah pun mengambil sebab ada dua juga. Orang yang sama-sama dalam kondisi terjepit, yang satu diselamatkan, yang satu tidak. Ya, jangan mentang-mentang antum rahmat Allah luas, tenang aja. Saya bikin dosa yang banyak, nanti saya minta maaf. Enggak. Ikhwan, Qarun karena memang dari awalnya tidak baik, maka ketika mau tobat pun ada halangannya. Ya. Kenapa? Ya. Al jaza min jinsil amal. Semua perbuatan itu, semua balasan itu hasil dari yang dia kerjakan sendiri. Ya, beda kan kasusnya dengan siapa nabi yang ditelanikan? Yunus, ya. Dia harusnya hukumannya berapa lama, Bu? Hukuman yang diterima Yunus karena dosanya, dia kan dosa juga meninggalkan kaumnya, ya. Harusnya dakwah, dia pergi kaumnya karena tidak nurut. Wajar, manusia juga punya dosa, nggak boleh antum salahkan. Poin pentingnya dia punya dosa, Allah hukum dia. Hukumannya kapan berakhir? Hah? Hari kiamat. Lama nggak? Lama banget. Pertanyaannya terus berapa lama ternyata dibebaskan? 3 hari. Ya, hukuman ini dia harus terima sampai hari kiamat lamanya. Status hukumannya dia dihukum oleh Allah di perut ikan itu, kata Allah lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Harusnya di perut ikan itu sampai hari kiamat. Loh 3 hari keluar. Ya, dengan karunia-Nya Allah 3 hari keluar, remisinya luar biasa ini, ya. Hari kiamat harusnya keluar, baru 3 hari dihukum dia sudah keluar. Apa yang dilakukan? Ada sebab yang ditanam sebelumnya, Bu. Ya, Allah jelaskan. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Ini rahasianya. Ya, jangan mentang-mentang karunia Allah luas, antum nggak nempuh sebab, salah. Ya, kata Allah kenapa dia dibebaskan 3 hari padahal harusnya sampai hari kiamat? Falaula annahu kana minal musabbihin. Dulunya, sebelum di perut ikan itu, dulunya memang dia udah biasa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Udah biasa. Ya. Jadi kalau antum istighfar, Ustaz katanya Ustaz pernah bilang istighfar itu memudahkan segala macam urusan. Betul.
Allah yang bilang, jangan kata Ustaz. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Seterusnya. Itu kemudahan semua dijamin sama Allah. Ya. Ustaz, saya kok nggak dimudahkan? Ya lihat dulu. Antum sebelumnya istighfar enggak? Jangan-jangan pas cekuk lagi kena masalah. Astagfirullah, astagfirullah. Pada lagi enak, lagi asik, lagi sehat walafiat, duit lagi banyak, nggak mengenalkan diri kepada Allah. Paham maksud saya? Makanya Nabi bilang, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah saat kondisimu lapang, lagi sehat, habis gajian, lagi seger-segernya. Kenalkan, ya Allah, ini harta saya, ini tenaga saya, ini ruku saya, ini sujud saya. Kapan antum kejepit? Paham kejepit? Kurang hartanya, punggungnya sakit, gak bisa ruku, gak bisa. Allah tolong. Kenapa? Ini orang biasa melakukan sujud, biasa sedekah, maka Allah tolong. Lihat Yunus, ya, hukuman segitu lamanya, kortingnya gak kira-kira. Allah kasih tahu sebabnya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Memang sebelumnya dia sudah biasa mengucapkan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min segera direspon. Jadi saya ingatkan, meskipun rahmat Allah luas atas kita ikhwan, tidak serta-merta antum baik-baik setengah. Rahmat Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha, semua tahu. Ya, tapi ada sebab akibat yang baik, Allah pasti akan berikan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Yang jahat pun ya Allah akan jahat. Allah akan berikan sesuatu yang tidak baik maksudnya. Maka ikhwan azakumullah, jangan terperdaya urusan-urusan seperti ini. Allah tegur, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada manusia yang tertipu dengan kebaikan Allah dan Allah Maha Pengampun. Ya, saya maksiat aja gampang, minta ampun, Allah pasti ampun. Ya kalau sempat. Ya, apa antum kira ucapan la ilaha illallah dengan sekaratnya kita sampai mati itu lebih cepat? La ilaha, ya antum salah. Ya. Orang mati itu ikhwan fillah azakumullah untuk mengucapkan antum istighfar aja, nggak ada sempat. Itu maka tadi saya katakan, lihat orang-orang yang lagi sekarat, susah. Ya, ya kalau kita kan memang sering diminta saat talkinkan ini, talkin, susah ikhwan, susah. Ya, ya kita kan la ilaha, nggak bisa, nggak bisa. Ya, jadi jangan dipikirkan kayak sekarang. Ya sekarang ya mudah. Artinya ikhwan fillah azakumullah, belum lagi ujian-ujian dari syaitan untuk membisiki hati, karena itu ujian terakhir antum nantinya. Ya dibisiki dulu, jangan ucapan ini. Kenapa antum udah Islam malah disuruh mengucapkan la ilaha? Bisikan-bisikan itu ada. Ya. Dan ini diungkapkan oleh para ulama yang seperti ini, ikhwan, ujian terakhir kita nanti di sakaratul maut. Taib. Yang kedua, tadi kan luasnya karunia Allah, tapi bukan berarti kita tidak berusaha dan tidak menanam sesuatu yang baik sebelumnya. Tanam sesuatu yang sebelumnya. Ya, Mas Hafid habis gajian ya wayahnya Fit. Mas Hafid ya tabung untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah tahu izin ke istri. Iya ya, izin nggak? Izin nggak? Jangan. Kalau bisa ada duit lanang. Ikhwan, masa antum mau ngasih orang tua? Mah, jangan. Ya, tapi bukan berarti juga antum ngumpet-ngumpet, enggak boleh juga. Terangin aja. Ya, keberkahan keluarga kita adalah baiknya saya kepada orang tua. Jelaskan, ya harus tegas antumnya. Ya, terutama berurusan dengan seperti ini. Jangan mau sakit hati seumur hidup nantinya. Mau ngasih orang tua gulat dulu sama istri, ya. Habis ngasih orang tua protes istrinya. Repot kalau dari awal antum sudah tegas. Pokoknya semua hobiku boleh kamu larang. Mancingku, sepedaanku, futsalku boleh kamu larang, tapi jangan pernah melarang saya dengan orang tua. Tegas, ya. Jangan negonya nego bola. Mana orangnya? Baik, ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an. Yang kedua dari bab ini, ikhwan azakumullah, besarnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan dia bisa mengampuni seluruh dosa. Itu sudah kita jelaskan panjang lebar. 99 dosa, 99 catatan kejelekan Allah, beratkan dengan kalimat tauhid, ya. Ada dosa sepenuh bumi, ya Allah ampuni dengan sebab
tauhid, ya, dan yang semisalnya dari yang sudah kita jelaskan. Bahkan tauhid bisa memasukkan orang ke dalam surga apapun amalannya asal dia bertauhid. Urusan nanti duduk kedudukannya di surga sesuai dengan amal yang telah dia kerjakan. Baik. Lalu dari bab ini juga kita bisa ambil pelajaran ikhwani fillah azakumullah, selain besarnya pahala tauhid, ya, sampai-sampai lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ya. Tauhid juga tadi mengampuni dosa-dosa yang ada, seluruh dosa. Bab ini sebetulnya maknanya di judulnya ini diperselisihkan orang ulama. Beliau memberikan judul babu bayanu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, apakah yang dimaksud adalah sebagian dosa atau keseluruhan dosa? Yang roji adalah seluruh dosa. Mana penguatnya? Ini hadis terakhir. Ada dosa sepenuh bumi, ampunannya sepenuh bumi. Jadi ini makna yang benar, ya, bahwa tauhid mengampuni seluruh dosa, bukan sebagian dosa. Seluruh dosa yang ada Allah ampuni dengan sebab tauhid seorang. Lalu ikhwan bila azakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran juga dari hadis ini, bahwa orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, haram baginya masuk ke dalam neraka. Bahasa haram ingat ya, ada dua. Satu, haram secara mutlak, sama sekali tidak masuk neraka. Yang kedua apa maknanya? Dia tidak kekal di dalam neraka. Baik. Di bab ini juga ada pelajaran ikhwani fillah azakumullah, bahwa kalimat la ilaha illallah ini, ya, kalimat yang bisa mengungguli timbangan atas seluruh makhluk. Atas seluruh makhluk. Ya kan, kalau bicara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, di dalamnya ada makhluk nggak? Ya, ada gajah, ada singa, ada antum di situ. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan isinya disatukan, dan kalimat la ilaha illallah di satu sisinya, maka kalimat la ilaha jauh lebih berat. Ini luar biasa ikhwan azakumullah, ya. Kalimat la ilaha ini mengungguli beratnya timbangan seluruh makhluk, ya, termasuk 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu dari bab ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa bumi itu berlapis 7 seperti langit, ya. Wallahu a'lam seperti apa lapisannya, ya, kita tidak tahu. Mungkin bisa tanya keilmuan seperti apa lapisannya dan yang semisalnya. Maka yang jelas dalam hadis sahih dikatakan fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a. Sungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti langit dan bumi punya 7 lapis. Seperti apa lapisannya? Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Lalu faedah setelahnya bahwa langit dan bumi itu ada penghuninya, ya, ada penghuninya, ya. Karena dalam hadis yang di matan itu Allah mengatakan, ya Musa lau anas samawati sab'a wa amiruhunna ghairi, ya, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit, ya, dan 7 lapis bumi tentunya selain aku. Berarti makhluk yang lain dimasukkan ke 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini menunjukkan bahwa ada penghuni di langit dan di bumi. Ya, di bumi yang kita ini. Di langit ada siapa? Malaikat. Terus ada siapa? Ada siapa? Bintang. Ada siapa di langit? Kalau Allah bersemayam atau di atas ars, ya, di atas ars, ar-rahmanu alal arsis tawa. Di atas langit nanti ada sidratul muntaha, Bu. Di atas sidratul muntaha itu ada samudra. Di atas samudra itu ada arsnya Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars, ya. Dan tentu laisa kamitslihi syai'. Nanti ada pembahasannya. Tapi ikhwan, ya, di langit ada para nabi juga ada di sana. Di langit pertama ada Nabi Adam. Nabi SAW waktu Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Adam, ada di langit pertama, ya. Dan di langit ketujuh ada siapa? Nabi bapaknya para nabi dan rasul, Ibrahim alaihissalam. Ketemu juga dengan Nabi Musa, ketemu juga dengan Nabi Isa. Makanya kan ada sahabat Nabi yang dibilang mukamu tuh kayak mirip Nabi Isa. Dari mana Nabi tahu? Itu ketemu waktu malam Isra
Mi'raj. Ya, makanya ada sahabatnya Nabi dikatakan oleh Rasulullah, mukamu mirip Nabi Isa alaihissalam. Ya, Isa al-Masih. Tapi ikhwan fillah azakumullah, pelajaran setelahnya dari bab ini adalah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat Allah banyak. Ya, Allah bisa mengampuni, Allah bisa memaafkan, Allah punya wajah di sini, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, pembahasan masalah asma sifat ini pembahasan tersendiri. Jelas Allah tetapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Nabi juga menetapkan, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, jangan disamakan dengan makhluk. Saya dengan Mas Safid sama-sama laki-laki, umur kita tidak jauh berbeda, wajah kita sama enggak? Itu sama makhluk loh, ya. Wajah saya dengan beliau beda, ya. Ada begitu beliau situ. Ya, maksudnya beda gitu kan dengan saya. Ini menunjukkan bahwa sama makhluk saja, sama laki-laki saja berbeda, apalagi makhluk dengan kholik, dengan penciptanya, tentu lebih berbeda. Tapi insyaallah ada pembahasan sendiri, kita nggak bahas asma sifat di sini. Karena ketika antum bahas asma sifat ya harus punya pondasi. Ada rambu-rambu yang nggak bisa kita lewati. Laisa kamitsli syai'. Ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami, ya. Dimana ketika disebutkan masalah ini, ketika disebutkan masalah ini apa maksudnya yang semisal. Baik, ikhwan azakumullah. Lalu faidah dari bab ini, ya, bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam adalah sama-sama hamba Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi Isa dan Rasul kita Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul Allah. Ya, di hadis yang kedua kan dikatakan, ya, dia bersaksi bahwasanya Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ana Isa abdullahi wa rasul. Dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Kita sudah jelaskan kalau hamba seperti apa, kalau Rasul seperti apa. Faedah selanjutnya, mengetahui keistimewaan Nabi Isa alaihi salam. Apa keistimewaannya? Satu, dia diciptakan dengan kalimat Allah. Kun, ketika Allah berfirman kun, ya jadilah Nabi Isa, maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kenapa? Karena yang lain ya ada prosesnya. Ada laki-laki dan perempuan, suami dan istri dan seterusnya. Dia tidak melalui proses itu, salah satu keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Tapi sudah saya jelaskan, ya, barangkali orang-orang di luar Islam dari kalangan orang-orang Nasoro mengunggulkan Isa, hebat, tidak ada bapaknya. Nah, kita bilang Adam jauh lebih hebat, tidak ada bapak, tidak ada ibu, juga dia nggak melalui proses manusia pada umumnya. Dia tidak di perut ibu, nggak di perut siapa-siapa. Dia nggak perlu jadi bayi, dia nggak perlu dilahirkan, dia nggak perlu jadi anak-anak, remaja, nggak. Lewat semua itu. Dia pun nggak perlu belajar jalan, dia nggak perlu belajar bicara, dia nggak perlu belajar melihat, dia nggak perlu belajar mendengar, semua langsung sempurna. Kalau bicara hebat-hebatan penciptaan ya, tapi kan kita nggak mungkin menyarankan mereka udah kalian nyembah Isa Adam saja, nggak mungkin. Tapi artinya kalau mereka mengunggulkan segini, antum jawab seperti itu. Kalau mereka mengunggulkan bahwa Isa bisa bicara tatkala masih bayi, antum jawab apa? Bahwa ada 5 bayi lagi bukan nabi dan dia bisa bicara saat masih bayi. Kalau dia katakan Isa bisa menghidupkan, Dajjal pun bisa, paham? Ya. Kalau dia katakan Isa bisa menghidupkan, Dajjal pun bisa menghidupkan. Oh, Isa bisa menciptakan burung dari tanah liat, skakmat mereka. Apakah Isa bisa menciptakan dirinya sendiri? Tidak bisa. Selesai. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Lalu faedah selanjutnya kita percepat ikhwan, nanti kita masuk soal jawab biar pekan depannya kita masuk ke bab yang baru, bab yang luar biasa tentang keutamaan tauhid juga. Baik, pelajaran setelahnya mengetahui bahwa Isa ibnu Maryam, ya, dia adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah. Seperti ruh-ruh pada umumnya, ya. Hanya memang Nabi Isa salah satu yang berumur panjang karena dia sampai Dajjal muncul dia belum wafat, ya. Dan ini disaksikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra Mi'raj melihat Nabi Isa alaihi salam dalam kondisi masih hidup. Ya.
Artinya ikhwani fillah azakumullah, dia dengan kekuatan Allah yang sangat mampu, ya. Jangankan Nabi Isa yang dicintai, Dajjal dan iblis pun Allah kasih kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Artinya kalau sekedar ini biasalah. Lalu ikhwani fillah azakumullah, faedah selanjutnya mengetahui keistimewaan beriman kepada surga dan neraka. Wajib kita beriman kepada adanya surga dan neraka. Dan sudah saya jelaskan, surga dan neraka sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah, ya. Lalu sudah berpenghuni belum? Belum, ya. Lalu yang dilihat Nabi ketika malam Isra Mi'raj itu siapa? Apa? Ya, gambaran dan ruh-ruh yang kelak akan disiksa bersama jasadnya di surga atau di neraka tadi. Faedah selanjutnya kita ambil yang penting-pentingnya aja, ikhwan fillah azakumullah, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa amal soleh yang dikerjakan akan menentukan derajat seorang di dalam surga. Sudah saya jelaskan bahwa surga punya berapa tingkatan? Ada yang bilang 100, ada yang bilang berapa? 6.000. Ingat ya, ada yang bilang 100, ada yang 6.000, semuanya berdalil, ya. Yang bilang 100 jelas hadisnya sudah kita bacakan, ya, inna fil jannati mi'ata darajah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dalam surga ada 100 derajat. Yang bilang lebih, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pembaca Quran, ya. Nah, Al-Quran itu punya 6.000 ayat. Sedangkan penghuni Quran, penghuni surga yang rajin membaca Quran akan dikatakan kepadanya, iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Di situ ada kata kedudukanmu adalah sesuai dengan akhir dari bacaan Al-Qur'anmu di dunia. Ya kalau akhir bacaannya surat apa terakhir? An-Nas yang terakhir, ya berarti dia yang terakhir. Artinya kan kedudukannya di 6.000 sekian. Ala kulli hal, surga bertingkat-tingkat. Yang mana saja yang jelas menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhwani fillah azakumullah, faedah selanjutnya mengetahui bahwa mizan punya 2 timbangan. Timbangan itu punya 2 daun, kanan dan di kiri, untuk nimbang antum nanti amal baik dan amal buruknya. Nanti kan antum dikasih catatan, ya. Lihat kalau catatannya dari sebelah kanan, antum selamat, ya, kode-kodenya. Kalau catatannya dari belakang, ini tanda celaka, ya. A'udzubillah, tentunya. Tapi ikhwani fillah azakumullah, dan semuanya nanti akan ditimbang dan tidak ada yang dizalimi. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jangan takut berbuat kebaikan sekecil apapun. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menyaksikan. Oh, kecil enggak masalah, ya. Karena ada wanita pezina yang ngasih minum anjing masuk surga, kecil. Ada laki-laki di zaman Bani Israel menyingkirkan ranting dari jalan masuk surga, ya. Baik, ikhwan fillah, yang penting niat antum besar. Catatan, yang penting niat antum besar. Kata Imam Ibnu Mubarak, ya warubba amalin saghirin tukabbiruhu anni atau tu'azzimu anniya. Berapa banyak amalannya kecil, pahalanya besar karena niatnya besar. Berapa banyak pahala yang perbuatan yang besar, pahalanya jadi kecil. Bangun masjid dari pondasi sampai memolonya duit dia nggak ada, pokoknya orang lain nggak boleh. Sak lampu-lampunya, sak keran-kerannya, sebunga-bunganya nggak ada. Tapi tujuannya kerdil, hanya ingin dipuji manusia. Ini warubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Berapa banyak amalan besar, pahalanya kecil karena niatnya yang kecil. Hati-hati, ya. Ini juga disebutkan di ayat yang sering antum baca, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam surat apa itu? Al-Kahfi. Terakhir ikhwani fillah azakumullah, menetapkan kebenaran adanya wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini kenikmatan puncak. Ingat ya. Kenikmatan puncak yang lebih nikmat daripada surga adalah an-nadru ila wajhillah. Melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kenikmatan puncak, lebih nikmat dari surga. Allah katakan kepada penghuni surga, setelah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, sudah tidak ada lagi deportasi dari 2 tempat ini, dan tidak ada lagi, maka Allah sembelih kematian, ya,
Maka Allah katakan kepada penghuni sembeli kematian tuh nggak ada lagi yang mati sudah. Ada kematian nggak ada. Setelah itu nggak ada kematian. Yang di neraka kekal, yang di dalam surga pun kekal. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penghuni surga, ya, ini janji Allah dalam surat Qaf. 14 abad yang lalu Allah sudah berjanji kepada penghuni surga, ya, apa? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi penghuni surga itu apa yang mereka mau? Waladaina mazid, dan kami punya tambahan yang lebih nikmat daripada surga. Dalam surat Qaf antum cek, ya. Lahum ma yasha'una fiha, penghuni surga apapun yang mereka mau. Waladaina mazid, dan kami punya tambahan yang lebih nikmat daripada itu, yaitu melihat wajah Allah. Maka Allah tanya pada penghuni surga, adakah kenikmatan yang kalian butuhkan? Mereka tidak ada sudah. Ya bayangin, antum belum ngomong baru detik di hati dia sudah muncul kenikmatan itu. Ya nggak ada sudah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijab penghalang antara hamba dengan Robnya, maka di situ adalah kenikmatan yang terbesar yang hamba dapatkan, ya, ini melihat Robnya yang selama ini dia ibadahi, yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia sungkurkan mukanya ke tanah karena ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani fillah azakumullah, kita masuk ke soal jawab. Barangkali ada antum pertanyaan, ada waktu kurang lebih 9 menitan insyaallah. Fadhal. Nah. Kesyirikan apa Mas Abid kira-kira? Ya, kesyirikannya di apa coba? Enggak, sisi kesyirikannya apa? Adanya keyakinan bahwa selain Allah mengetahui hal yang gaib. Berarti jatuh pada tauhid apa? Asma wa sifat. Kan maha berilmu tuh Allah. Berarti burung gagak ini tahu besok akan ada yang mati, itu titik kesyirikannya. Baik, makanya ini kita pentingnya belajar kesyirikan itu tahu. Nanti antum ketika mengatakan kepada orang yang minta kuburan, mereka akan jawab, loh saya nggak nyembah mereka kok. Ya iya emang nggak nyembah. Tapi titik kesyirikanmu adalah ketika engkau berdoa, engkau meyakini bahwa penghuni kubur mendengar doamu. Berarti dia bisa mendengar dari kejauhan secara gaib. Berarti dia punya sifat Allah yang namanya As-Sami', maha mendengar. Paham? Itu titik kesyirikannya. Wallahu a'lam. Tadi juga bisa diceritakan tentang dia orang yang punya belajar, yang dia muda dan muda, dia sekarang harus dirokok. Tapi biasanya terjadi malah yang penting tidak berbuat sirik. Kita sebuah pelajaran bahwa memang tidak mungkin melakukan yang kita menganggap itu sebuah dosa kecil. Kau nggak bisa kalau kita terus menganggap itu sebuah dosa kecil, itu nilai dosa besar saja. Itu bisa menjadi dosa besar ketika kita menganggap itu
Jadi saya tidak di situ nilai besar-besar itu. Sorry. Nah, lanjut. Antum lagi ceramah. Padahal. Cek. Baik. Mimiknya juga udah klip-klip nih. Tapi ikhwani fillah azakumullah, bolehkah menyebut nama Allah dengan habis ya? Ada pertanyaan, bolehkah menyebut nama Allah dengan nama yang diberikan kepada makhluk? Jawabannya tidak boleh, ikhwan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan wasammaita bihi nafsak, ya engkau namakan dirimu ya oleh dirimu sendiri, maksudnya engkau namakan dirimu oleh dirimu sendiri. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, ya tidak boleh memberikan lakob julukan atau panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak Allah turunkan. Maksudnya kurang 99 lebih itu. Ya. Antum mau manggil Allah apa sih? Gitu tuh. Mau manggil Allah yang maha kuasa, ya ada namanya. Manggil Allah yang maha belas kasih, ya ada panggil Arhamar Rahimin, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Antum mau panggil Allah maha kaya, ya ada Ar-Razzaq, ada Al-Ghani, ya kan? Artinya apa yang antum mau ambil? Adapun yang terjadi di negara kita tentunya ikhwani fillah azakumullah yang tidak baik, ya tentu kita tidak tiru. Seperti memanggil Allah dengan istilah pangeran, dengan istilah Gusti, atau trennya anak muda semesta, ya, atau gaya-gayaan kalau malam tahun baru. Ya, bagus sih awalnya, jangan menyalakan kembang api nanti langit menyerang. Loh, langit memang punya kekuasaan untuk menyerang Anda, hati-hati. Paham maksud saya? Ya, langit tidak punya kudro, langit tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan hanya Allah. Maka katakan Allah nanti akan membalas, bisa dengan petirnya, bisa dengan hujannya, bisa dengan kilat yang semisalnya. Baik. Jadi terjadi ikhwan fillah azakumullah, orang-orang lebay dalam bicaranya mengatakan semesta akan begini, ya. Ini hati-hati juga nih untuk pembawa acara, untuk enggak, kalau ini sih aman insyaallah. Ya, untuk tidak berlebih-lebihan ketika mengungkapkan satu kata-kata yang semisal itu, ya. Biar yang di atas, tinggal sebut aja biar Allah, selesai kan? Apa susahnya? Ya, udah tenang aja, nanti dibalas sama yang di atas. Atas udah cecek, ada tekek, ada macam-macam. Aku bilang di atas tuh apa? Gua maksudnya Allah. Iya, tinggal bilang saja Allah. Itu kan namanya Allah. Ya, Allah menamakan diri sendiri. Qul huwallahu ahad. Jelas, untuk ngeten gimana? Ya, untuk mau panggil Allah Al-Malik, raja, ya ada, ya, biarlah sang raja, ya, semisalnya. Udah, jangan lebay-lebay dalam bicara. Ini tidak boleh ikhwan fillah azakumullah. Ini membahas asma sifat, nanti pelajaran lain dari kitab ini. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Perkara masalah surga, pertama kita bicara masalah gaib.
yang tentunya dari seluruh pendapat-pendapat yang ada, ya semuanya berdalil, termasuk dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Adam pun pernah tinggal di dalam surga. Ya, artinya surga sudah berpenghuni. Ya, adapun yang disepakati juga oleh para ulama bahwa surga berpenghuni adalah setelah Adam diturunkan ke dalam surga. Tidak lagi manusia di sana yang tersisa karena ya Adam dan Hawa istrinya telah diturunkan ke dunia. Nah, setelah itu tidak lagi ya orang-orang yang masuk dalam surga. Wallahu alam ya, itu mungkin yang bisa ditarjih karena kan tidak ta'arud dalil, jika berbenturan antara dalil maka in amkan jam'u bainahuma, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maka memungkinkan dijamak antara kedua dalil keterangan ini dan itu tidak berbenturan sama sekali. Jadi Adam pernah tinggal di surga lalu Allah turunkan dan setelah itu tidak lagi ada yang tinggal di surga dari kalangan manusia sampai datang hari kiamat. Ini khilaf yang masih bisa disejajarkan. Sama ketika para ulama berbeda pendapat mengenai ihdinas siratal mustaqim. Ada yang bilang itu maknanya Rasulullah, ada yang bilang itu maknanya Islam, ada yang bilang Al-Quran Sunnah, ada yang bilang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka bisa disejajarkan Al-Quran dan Sunnah ya, yang atau Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipelajari oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang mereka belajar kepada Rasulullah. Jadi bisa disejalankan. Tapi nanti ada khilaf-khilaf yang ubod atau tabot. Khilafnya berbenturan, sijinya ngalor, sijinya ngidul. Satunya bilang kafir, satunya bilang tidak kafir. Satunya bilang bid'ah, satunya bilang sunnah. Saya ambil contoh. Sedekap ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kan ada yang sedekap lagi kan? Ya. Syekh Albani tegas bilang bid'ah. Ya. Ulama-ulama Saudi bilang sunnah. Ini kan ke kanan dan ke kiri, satunya bilang bid'ah mengandung dosa besar, satunya bilang sunnah mengandung pahala besar. Baik, ini berbenturan. Atau masalah sholat ditinggalkan, ulama-ulama Madinah sebaliknya kafir, mereka mengatakan di antara Syekh Utsaimin mengatakan orang meninggalkan sholat baik karena malas atau yang lainnya kafir. Jelas. Syekh Albani bilang enggak. Jadi kan beda tuh, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Maka yang sini nanti tinggal antum dicek mana yang lebih kuat. Tentu barangkali bukan kapasitas antum untuk mentarji, antum bisa nanya dan bisa mengikuti orang yang antum yakini keilmuannya. Itu caranya. Kalau antum belum bisa mentarji mana di antara dua pendapat ini, antum ikuti orang yang antum percaya keilmuannya. Itu sudah. Ya, dan pegang. Apa kata beliau, apa dalilnya, antum pegang itu sudah. Ya, karena antum kalau masuk di ranah itu juga nggak mungkin bisa. Ya, artinya barangkali sebagian orang belum mampu, karena kan harus dikumpulkan semua dalil-dalil yang ada lalu ditarji mana yang lebih kuat dan semisalnya. Wallahu taala alam. Saya kira cukup teman-teman, azakumullah, naktafi bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.